Pengiriman terjauh pernah mana? Kanada sih. Kanada. Kanada. Ya intinya sih tekun sama hobi dulu sih. Soalnya kalau umpamanya hobi, pasti care. Hai guys, welcome back to X News TV. Jadi hari ini gue mau ke salah seorang breeder sekaligus seller ikan cupang rumahan. Langsung aja yuk, kita ke rumahnya. Ini nih rumahnya, yuk. Pagarnya tinggi banget. Iya, iya. Assalamualaikum. Nah ini dia nih, breeder sekaligus seller rumahan Om Lucky. Masuk mas. Ya sorry apa adanya baru beres baking Baru beres kirim biasanya kita kalau misalnya ke tempat penjual ikan cupang tuh ada rak-raknya kan. Kalau di sini beda nih, di bawah. Kenapa tuh Om? Ya Gak ada pertama rak-raknya. memang biar irit tepat. Kedua juga dari sisi biaya juga ditambah juga memang belum ada rencana untuk dijadikan hal permanen sih. Sementara masih hobi tapi sambil jualan. Masih hobi tapi jualan juga. Oke. Nah ini ikannya tuh ada apa aja sih Om? Oh, mungkin yang enak dilihat yang di soliter ya. Ini sebenarnya sih bukan jualan, kalau yang ini kebanyakan indukan. Oh ini bukan. Indukan yang saya print ya, kayak lurim, dragon, yellow dragon, multi. Tapi hampir semuanya sih saya apa yang saya suka saya breed gitu. Nggak ada patokan nge-breed jenis tertentu, nggak ada. Oke. Berarti ini indukan-indukannya nih. Kalau yang paling banyak peminatnya tuh apa Om? Sekarang masih di lurim Lurin. sama red dragon ya, kalau umpamanya ikan yang saya jual yang kebanyakan peminatnya gitu. Tapi indukan ini dijual juga nggak? Atau enggak? Ada beberapa dijual, tapi kalau umpamanya misalnya ini kayak gini nih, Diangkat boleh Om. ini kan kutilan nih, ini untuk dijual kan udah susah, nggak mungkin, malah tuh besar banget kan. Oh iya. Tapi secara genetik dia bagus, karena nggak bisa dijual, ya mendingan karena genetiknya bagus saya tetap breed gitu. Oh. Jadi saya nge-breed yang udah ini aja, bahasa kasarnya sudah akhir lah, tapi dari sisi genetik masih bagus. Tapi kalau itu di breed, Om, itu kalau di breed anakannya akan kayak gitu juga nggak? Maksudnya anakannya tuh akan kutilan juga nggak? Kalau pemain masalah kutilan kan itu memang genetik lurim ataupun dragon itu sangat mudah kena white spot atau kutil ya. Dan hanya masalah dari perawatannya aja memang harus lebih intensif aja, air lebih intensif daripada ikan-ikan lain. Kalau lurin berarti cara ininya nge-treatmentnya beda dengan ikan lain? Lebih rajin lah. Ya bisa lihat lah ini udah kotor banget coklat, tapi kalau selama masih nggak bau sih saya sekuatnya badan nggak saya cuci biasa aja nggak masalah. Tapi kalau lurim nggak dicuci maksimal di atas seminggu itu resiko banget kena kutil. Jadi saya sih maksimal seminggu kalau paman untuk lurim. Kalau ikan yang lain bebas lah sekuatnya badan aja. Nah kalau di lurin nih kalau misalnya di breed itu kan suka ada bocor-bocornya tuh ya Om. Ada tips nggak sih Om supaya rapi gitu? Ada cara atau mungkin ada tips atau cara-cara tertentu gitu Om? Kalau mengenai bocor enggak itu genetik sih mbak. Genetik. Bukan masalah ini, kalaupun umpamanya sebagus ikan apapun, misalnya di saat itu kawinnya itu galak, misalnya berakung dulu atau gimana, itu biasanya menimbulkan bocor karena sisik kebuka itu nanti jadi warna biru, itu yang disebut bocor. Tapi kalaupun umpamanya kalau dari kecil itu memang sudah punya corak tertentu yang disebut panda, itu sebenarnya bukan bocor kalau menurut saya. Cuma kan jangan tiap silakan beda-beda.
Oh iya, ada ini ya, ada isu katanya kalau misalnya bluring dikasih ketapang bisa bocor tuh. Kalau menurut Amogi gimana? Enggak sih. Enggak sih ya. Enggak, gimana gini aja kalau umpamanya memang semua anakan tuh Mbak namanya blurim, sekalipun gen bagus pasti nggak semuanya clean. Ada yang begel, ada yang bocor, cuma masalah dari sellernya aja mau menampilkan atau mau menjual semua anakannya atau hanya menampilkan yang bagus-bagus aja gitu loh. Berarti balik lagi ke gen ya. Iya, malah saya nggak ini kalau umpamanya nggak rekomendasikan kalau umpamanya nggak pakai ketapang. Ya berarti ketapang tuh udah wajib ya. Menurut saya wajib karena bukan cuma urusan mutasi aja. Ya ketapang matahari itu benar-benar diperhatiin kita banget. Dari sisi mutasi iya, tapi dari sisi buat menstabilkan pH air dan kesehatan ikan sangat penting. Oke. Terus kita lihat ke ini kali ya, burayak-burayaknya kali ya Om. Di sana udah ada makan ikan ya seadanya. ember-ember. Boleh kita lihat Om? Boleh ini seadanya aja. Di situ mau dari sana? Boleh, dari mana? Di sini. Iya, kalau dari sini sih ini Red Samurai. Red Samurai. Iya Black Samurai Black maaf. Samurai. Ini Black Samurai pekat banget karena biar nyaman dari kecil aja. Itu sekitar umur 2 minggu lah. Oh, dia masih 2 minggu. Mm-mm. Masih kecil-kecil banget. Kalau ini Red Dragon Snow yang indukannya memang import juga. Ini Red Dragon Snow. Ini juga kalau ini Chopper Gold, Nemo Chopper Gold. Kebanyakan sih sudah besar-besar sudah masuk di botolan ya Mas ya. Di sini Blue Rim cuma kebanyakan sih udah pada disortirin ya. Ini juga Blue Rim. Kalau di sini lupa saya ini ngebreed apa. Saking banyaknya ember. Saya lupa akte kelahirannya ada di catatan notepad soalnya. Ini Yellow Dragon, ini yang mungkin masih bisa dibilang masih jarang lah. Jarang yang ngebreeding ikan ini. Lalu di sini ikan Black Koi Galaxy. Ini multi. Kalau ini Nemo Avatar. Ini yang agak lama mutasinya. Ini multi, ini Blue Rim, multi. Ya hampir semuanya seperti itu sih. Cuma ada beberapa yang jenis-jenis pensi belum ngebreed lagi kalau saya. Gimana saya ngikutin alur perkembangan pasar aja menurut. Berarti sekarang lagi banyak Blue Rim permintaan. Blue Rim dari reseller juga kan memang requestnya Blue Rim juga sama Dragon Snow. Nah kalau di sini harga Blue Rim kisaran berapa Om? Ya karena saya menjual dalam arti ada yang mungkin biasa aja sampai yang paling bagus ya dari 100.000 pun ada gitu sampai misalnya 1,5 juta. Tergantung kualitas Tergantung ikannya. kualitas. Boleh kita lihat Om, yang biasa aja tuh yang kayak gimana sih Om? Sama yang kualitasnya paling oke. Kalau umpamanya ini sih masih kecil ya Mbak ya, tapi ini udah dibook sama orang. Ini jenis bikala. Boleh diangkat Om? Kecil. Boleh diangkat, Om? Kecil. Masih kecil sudah rapi. Oh ini jenis big color. Ya. Gila ini. Ini usianya berapa Om? 2,5 bulan lah. Cuma memang agak lambat perkembangan ininya, tapi dari sisi ekor udah kelihatan banget lebarnya. Kalau ini jenis butterfly. Ini butterfly, ini paling kisaran 700 sampai 1 juta begini. Nunggu rapi aja sih, makin rapi patternnya, biru makin pekat, sisiknya makin putih, ya itu makin ini ya karena itu menentukan juga untuk genetik selanjutnya. Kalau umpamanya dari sisi blur ini itu sih kalau yang biasa itu tergantung ini sih Mbak, selain urusan kualitas dari usia juga. Kadang ada orang yang minta saya pengen yang masih muda aja lah gitu. Nih kayak gini misalnya, ini kan masih muda, tetapi ini prospek. Ini masih umurnya? Paling 2,5 bulan. Sama kayak yang di sana cuma dicari yang paling bagus, yang rapi, saya masukin ke solitaire. 2,5 bulan nih? 2,5 mau 3 bulan lah. Jadi ini masih bahanan, tapi bahanan prospek. Ini yang kecilnya tadi berapa?
Kalau yang kecil ini udah ada yang nawar 1,5 sih, cuma Oh, ini nunggu 1,5? Satu setengah. Oh, Udah besarin dulu, jadi Ada pensil. memang ada udah kucuk kemarin agak susah cari pakan. Tapi kalau umpamanya udah di ini sih bagus ya. nah terus kalau ini kan apa red dragonnya? Oh iya, ini ada dragon. Ini sebenarnya ini import juga sih. Import. MPK. Cuma ini indukan semua. Ini indukan semua. Kalau ini sudah hasil anakan. Dragon Snow-nya sudah anakan. Ini Kalau female. red dragon snow itu kisaran harganya berapa om? Per satuan? Tergantung pom. Yang paling jeleknya itu paling minimal 500. Oh 500? Paling minimal male. Male 500? Paling minimal 500 bisa sampai 1 juta. Sedangkan kalau untuk female sih saya jual 8,5 ke atas, bahkan ada yang 1,5 juga. 500 sampai 1 juta. 1,5 1,5 itu apa lagi om? Lalu ini Yellow Dragon. Maaf, ini Nemo Cooper. Kalau Nemo Cooper ya satu bisa pairnya itu 1 sampai 2,5 jutaan sih. Ini Nemo Cooper juga. Cuma yang Nemo Cooper Goldnya lagi saya breed. Nah kalau misalnya om itu sendiri pengiriman terjauh pernah mana om? Kanada sih. Kanada. Kanada 2-3 kalian. Cuma memang saya ya tergantung skill orang beda-beda ya. Ada temen yang sangat pintar banget jualan di luar, ada juga main lokalnya yang kencang, karena nggak jauh beda sih kalau dari sisi harga. Oh Malah resikonya lebih besar. iya, nah itu kalau ke Kanada tuh gimana om? Prosedurnya atau mungkin om jualan di sosmed atau Iya gimana? pasti. Kalau kebanyakan sih memang kita kan nggak pernah jualan offline ya. Semuanya pakai Instagram sama Facebook. Tapi kalau umpamanya targetnya bule, biasanya itu kita masuk grup-grup luar negeri. Oh di Grup luar negeri di Facebook untuk kita menawarkan. Biasanya kita hanya posting ikan gitu, nggak nulis sharing atau dan lain-lain. Memang ketentuannya seperti tiap grup punya ketentuan sendiri. Oh, terus selain Kanada di luar negeri udah pernah apa lagi? Baru Kanada sih, Baru Kanada, Amerika. Amerika. Masih masuk Amerika lah. Nah itu ikan apa tuh om yang dijual waktu itu? Bluerim, Bluerim juga. kebanyakan bluerim sama Black Samurai sama Black Dragon. Oh, berarti di sana juga emang peminatnya di Bluerim ini, Bluerim kebanyakan sih kalau pemain Latin Dragon. Dragon. Iya, jadi mau Dragon, mau Samurai, Red Dragon, Black Dragon, Yellow Dragon itu kebanyakan Latin. Oh, Hobinya ke situ. kenapa kamu kira-kira? Kurang tahu di Argentina, Meksiko. Om Loki, itu Saya kan lihat. kirim ke luar negeri ya? Itu berapa lama Om Loki biasanya? Kalau pikir tergantung mas, ada jadwalnya. Jadwal dari sisi transfernya itu apakah direct atau transit dulu. Yang bikin lama itu kebanyakan transit. Transit dulu di Thailand atau di mana, baru dari Thailand baru ke sana. Gimana jadwal transfernya aja. Tapi kan aman tuh om sampai sana. Aman sih, alhamdulillah. 3 kali kirim itu belum pernah ada. Ya mungkin lemes ada karena sempat tertunda sekitar 10-12 harian. 12 hari? 12 hari berarti nggak makan tuh ikan 10 sampai Nggak makan. 12 hari. Iya, makanya mekanismenya itu sebelum kirim harus dipuasain sehari biasanya. Oh. Supaya ketika di dalam plastik, dalam packingan, dia nggak keracun sama kotorannya sendiri. Selain itu tipsnya kalau misalnya untuk pengiriman jauh ke luar negeri gitu apa lagi om? Nah, dari sisi packingan paling mengenai komposisi udara dan tempat yang agak lebih besar. Gitu aja. Itu aja sih, dan ikan harus dipastikan sehat. Tapi kalau misalnya kirim ke luar negeri gitu harganya sama om? Beda. Beda. Cuma kan anggaplah misalnya 2 atau 3 kali lipat, tapi kan resikonya juga sama. Betul. Jadi kalau umpamanya di lokal misalnya kita garansi ikan mati, ya kita bisa transfer langsung uangnya. Jangan kalau umpamanya bule, kadang kalau umpamanya bule itu lebih saklek ya. Pengen ikan itu ya ikan itu, digantinya ikan itu gitu. Kalau umpamanya nggak mirip atau itu biasanya nggak mau. Komplain. Iya. Nah om begini main Jepang mulai nge-breed dan jadi penjual tuh udah berapa lama sih?
Sebenarnya main cupang itu sekitar 3 tahun lebih ya. Saat itu tuh saya kondisi masih bekerja, lalu lihat, oh iya lihat ini postingan Lucky Hakim Channel. Saya kan memang hobi binatang. Paru beko kali ini ternyata pas dia lihat dia posting mengenai ikan giant, saya kaget banget itu. Waktu dulu zaman SD ikannya seperti apa, tiba-tiba kok zaman sekarang ada ikan sebesar itu. Nah mulai dari situ saya searching, dia beli 1, 2 sampai ngumpul ada sekitar 100 indukan. Dan saya setiap beli binatang itu pasti ada kepengen untuk ngebreed. Oh, berarti dari penasaran gitu ya Om? Iya. Penasaran dulu nggak kayak gini, sekarang kok kayak gini, baru akhirnya mulai hobi untuk ini Untuk ngebreed. Itu waktu dulu tuh sebelum jualan itu sekitar di saat kondisi masih kerja ya, ada kali 8 ember burayak semua. Lalu kebetulan timingnya sih sebenarnya. Setelah itu karena saya juga ya anggaplah jenuh atau gimana di pekerjaan, saya resign, belum ada kepikiran juga untuk jualan. Cuma ketika semuanya makin besar, saya nggak bingung ini kan mau diapain gitu. Setelah itu ya udah, saya bikin akun Instagram, saya jual, kok ternyata peminatnya banyak banget. Oh berarti Itu emang sih sebenarnya awalnya emang enggak. nggak pengen jual ya Om ya? Enggak, memang hobi. Malah saat itu tuh kita karena namanya hobi tuh pengen kira-kira ini kawinin sama ini kawinin sama, Jadi pengen apa nyoba-nyoba gitu aja. ya? Tapi sekarang berarti fokus di ikan ya? Ini difokuskan sebagai hobi Oke. yang menghasilkan gitu Berarti ini aja. fokusnya masih hobi, tapi udah sampai ke luar negeri nih, ya kan? Gimana kalau benar-benar fokus banget yang jualan gitu ya Om ya? belum ke arah sana sih. Belum ke arah sana. Ikan aja udah sampai ke luar negeri Om. Om, Kayaknya Om. belum. Iya, emang. Biarin nyusul duluan. Nah Om, ada yang mau disampaikan mungkin Om untuk mungkin para seller baru atau yang baru pengen berkecimpung di dunia percupangan Om? Oh, kalau menurut saya sih ya pertama, semua hal apabila berawal dari hobi, insya Allah secapek apapun juga nggak terlalu terasa capek pertama. Kedua, apalagi menghasilkan. Untuk yang baru, apalagi yang mungkin masih sekolah, kuliah, ini bisnis ini sangat ibaratnya prospeknya bagus banget gitu loh. Dengan modal sedikit akan menghasilkan beberapa kali lipat. Dengan modal banyak akan juga beberapa kali lipat juga. Ya kuncinya sih tekun sama hobi dulu sih. Soalnya kalau umpamanya hobi pasti care gitu. Care sama apa yang dipelihara, care sama misalnya pakan belum masih makan. Namanya hobi, segimanapun pasti akan nyari pakan tersebut karena kasihan sama ikan peliharaan. Dari situ mungkin berkembang dengan medsos, sosialisasi dengan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Yang penting tekun lah ya Om ya. Oke deh, terima kasih Om Muki, kita udah boleh lihat ikan-ikannya, burayak-burayaknya, kasih banyak informasinya juga ya Om. Sama-sama. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.